Halo sahabat Diarana dimanapun berada, di balik megahnya pembangunan Ibu Kota Nusantara dan meriahnya perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80, ada perjalanan panjang yang mungkin jarang terlihat. Selama ini saya tidak sendirian, ada banyak teman-teman kreator yang juga berusaha ikut terlibat, merekam setiap momen dan mengabadikan cerita pembangunan IKN dengan cara mereka masing-masing. Kami bukan ASN, kami juga bukan pejabat dan bukan pula pekerja resmi proyek ini. Tapi dengan kamera, mikrofon, dan kreativitas sederhana, kami mencoba menjadi bagian dari sejarah ini. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembangunan IKN bukan hanya tentang beton, tentang gedung, tentang jalan, tapi juga tentang manusia, tentang kisah, tentang harapan yang tumbuh di dalamnya. Hari ini saya mengajak sahabat semua untuk mengobrol santai bersama teman-teman saya. Mereka adalah wajah-wajah yang selama ini hadir di balik layar. Ikut berjuang, menceritakan perjalanan IKN. Aku mau tanya dulu nih sama Mas Fedi yang dari Tanah Grogot. Siap. Gimana nih untuk kegiatan hari ini? Persiapan kemarin Mas kesini gimana? Dari Pasir. Baik, Mas Dian. Kemarin itu kurang lebih sekitar jam 6 pagi ya. Sudah meluncur ke IKN. Dari Tanah Grogot? Dari Grogot. Nah setelah sampai IKN itu sekitar tengah hari. Karena lumayan jauh ya? Nggak begitu laju kan, mampir-mampir istirahat gitu. Sampai IKN di tengah Plaza Seremoni kan, santai-santai sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi kurang lebih jadi sambil melihat juga situasi dan kondisi untuk sambil kita konten juga sih, ngambil bahan kan. Nah ini ngomong-ngomong tentang konten, sejak kapan sih konten tentang Ibu Kota Nusantara nih? Ini sudah lumayan lama sih Mas, kalau tidak salah itu mulai 2023 ya. 2023. Cuma sebelumnya memang sudah ngonten sih rutin. Awalnya kepikiran nih untuk konten IKN? Apa sebelumnya nih? Belum. Enggak, maksudnya sampai terjun, oh iya nih ikutan konten IKN. Kenapa waktu itu? Awal mulanya? Ya karena pertama kan kita ngelihat perkembangan IKN itu dulu awal-awalnya cepat betul ya. Kita pas pertama kali dibuka IKN, kemudian tiba-tiba langsung banyak pembangunan yang berdiri. Kan awalnya kan pas kita masih awal-awal kan masih hutan industri semua ya. Kita pas awal-awal pertama kali ke sini, yang pertama lagi kan masih jalan lintas dari Petung sampai ke Samboja. Itu kan awalnya itu kan memang lumayan parah sih dulu kan, karena masih bentuk batu-batu, tanah-tanah kan campur-campur. Tapi kalau hujan kayaknya memang ada beberapa titik-titik yang kayaknya licin gitu. Dulu waktu itu. Tapi pas semenjak dibangunnya IKN, jalan ini kan mulai diperbaiki duluan, sehingga memang kita enak aksesnya menuju ke arah IKN. Termasuk juga itu akhirnya kita juga sambil ngonten jalanan itu. Sambil-sambil kondisi jalannya yang sebelumnya rusak, batu akhirnya menjadi beton. Ada kegiatan jadi bagus. Jadi untuk ke IKN akhirnya jadi mudah dan dekat gitu. Sebagai informasi juga teman-teman ya, saya dulu juga awal mulai itu kan dari Balikpapan. Nah kalau Mas Wedi itu dari Tanah Grogot. Jadi memang ada titik lokasi yang nggak saya bisa ambil karena memang dari arah Grogot kan sampai ke sini melalui Petung. Nah kalau saya melalui Samboja. Jadi ada beberapa kawasan yang mungkin Mas Fit juga waktu itu nggak ngambil, saya juga waktu itu mungkin jarang ngambil ke sana gitu. Jadi beliau itu yang dari arah Tanah Grogotnya gitu, dan sampai sekarang ya kita bersama sama Pani juga, kita sama-sama di IKN, dan ini ya hari ini kita nih. hadir nih di sini hadir mengikuti acara 17-an upacara HUT RI ke-80 ya. Gantian ya kan. Nih gantian yang ditunggu juga nih. Ini kan Pak Ani ini sebagai informasi nih buat teman-teman semua, mungkin kalau ingin lihat tentang histori, maksudnya perjalanan Ibu Kota Nusantara itu ada kami berdua nih di sini. Di awal mula Mas Wid, waktu itu kami tuh, ini saya cerita sedikit, nanti dia nambah ini. Waktu itu saya ngonten di kawasan Penajam Pasir Utara yang waktu itu masih mungkin orang juga jarang ya mau lihat gitu kan. Waktu itu tuh kita seminggu sekali ke sini ke kawasan KIPP, dan waktu itu kita mau kemana Pan? Ke air terjun. Ke air terjun. Nah ke air terjun Mas, kami itu sama dia, Pan ini ada ini ya Pan ya, ada apa? Peta ya? Iya ada peta. Titik lokasi. Pan pakai ini aja Pan. Tapi kita jangan lewat depan. Kita lewat, itulah maksudnya cerita kita ya dulu awal-awal, karena kita juga kita ini masyarakat yang kita belum paham tentang kemananya, kita harus izin gitu.
ya kita melalui jalan-jalan ini, jalan-jalan hauling gitu. Nah waktu itu kita ngikutin peta ya, titik lokasi. Tapi pada saat di dalam itu salah, ya Pan ya? Salah jalan. Salah jalan. Pokoknya sesat kita di dalam. Ya udah kita akhirnya waktu itu kita duduk di bawah pohon ya Pan ya? Iya. Kita itu salah jalan Mas. Nyasar kita naik gunung salah. Gue bilang, Pan gimana nih Pan? Udah panas nih kita udah 2 jam. Ya udah kita lanjut aja bilang si Pan nih, karena dia kan bawa motor tuh. Karena di dalam itu waktu itu selalu pakai motornya dia. Motorku kan motor ini bebek ya, ndak kuat lah masuk ke atas sana. Pakai motornya dia. Nah, kita tuh ketemu di mana Pan? Di depan sini dulu itu ada jalan ya Pan ya. Depan ini ya, depan Kemenko 3. Betul. Itu ada jalan, mungkin dulu jalan lingkar segmen 3, ya kan? Nah, jalan lingkar segmen 3 ada bapak-bapak ya. Ada bapak-bapak ketemu, akhirnya kita beraniin diri, Pak. Mas, nanya, beraniin diri karena tadinya kita nggak mau nanya, jujur aja kita nggak mau nanya-nanya ya Pan ya, karena kita masuknya lewat belakang gitu, ketemu orang kita sembunyi. Waktu itu, ini kita cerita aja waktu dulu ya. Nah, waktu itu ketemu bapak-bapak, akhirnya bilang, Pan, berhenti, kita tanya daripada kita bingung nih, ya kan. Habis itu kita tanya bapak itu dan dikasih tahu tuh, oh kesini Mas, lurus aja sampai keluar nanti ada jalan raya. Nah kita juga memang kalau udah pakai jalan raya kita tahu lah ya Pan ya. Tapi sampai di Simpang 3 lagi, Pan, ini lokasi apa nih Pan kesini Pan? Kayaknya sering dilewatin gitu kan. Kayaknya ada sesuatu gitu di situ. Nah akhirnya sama Pan nih belok lagi kita ke kanan, ketemulah Tugu ya. Iya, Tugu awalnya itu. Awal. Nah di situ saya, Tugu titik nol yang sekarang dijadikan monumen. Sekarang kan agak geser dikit. Nah dulu itu Tugu yang di bawah gitu kan, di bawah tebing ya, lembah ya, waktu itu. Nah itu ceritanya ya, awal mula saya si Pani ketemu. Nah sekarang kita tanya nih ya kan. Nah, tanya nih gimana nih Pani? Udah berapa tahun ya? Hampir 3 tahun lebih ya. Iya, gimana 3 tahun lah kita sudah kenal sama-sama konten. Sekarang juga dia udah kerja. Selamat ya Pani ya, udah kerja ya. Waktu itu dia sempat juga habis itu berhenti kerja ya. Baru konten bareng. Kebetulan waktu itu kita masih ya bareng-bareng rame-rame sampai kita bertiga ya. Itu yang ikut sama presiden keliling Garuda. Ya nggak? Iya, sampai di bawah atas. Kita bertiga itu sama-sama dan hari ini kita sama-sama lagi. Nah, kembali ke Pani. Gimana Pani? Ceritain dong. Dari awal mula gimana sampai sekarang nih ya. Nah, kalau aku sih Bang, dari awal itu kontenku tentang alam kan. Tentang alam. Nah, kebetulan aku ini suka cari ide-ide gitu. Nah, jadi aku nonton YouTube nih. Nah, kebetulan juga yang Bang Dian bilang tadi. Wah, muncul nih videonya Bang Dian nih. Kebetulan jalannya ini jalan di arah rumah saya juga kan. Oh iya, saya lewatin rumahnya dia di Samboja kalau mau ke sini. Aku berpikir, wah orang ini suka jalan ini, gue bilang. Mulailah di situ aku komen-komen. Nah, di situ juga responnya bagus kan, langsung minta kontak yang Bang Dian bilang tadi. Langsung lah aku kasih nomor WA aku. Nah, minggu berikutnya langsung nih janjian untuk ketemu pertama kalinya ke Gunung Parung kita. Oh iya, ke Gunung Parung. Oh iya, ke Gunung Parung, nggak langsung ke titik nol enggak ya? Belum ya, kita ke Gunung Parung dulu. Iya. Ke Gunung Parung. Nah, itu lumayan rame videonya itu. Yang pertama kali ketemu langsung rame. Langsung jauh ya? Iya. Langsung jauh, kita naik gunung. Oh ya, bagi teman-teman mungkin yang belum sempat nonton atau belum tahu ya, di kawasan IKIPP ini ada juga gunung ya. Itu gunungnya cakep ya? Iya. Nah, ceritain lumayan. lagi. Nah, selesai dari gunung tuh kami jarang ketemu lagi. Habis itu janjian lagi nih teman-teman, karena dapat kabar ada air terjunnya ternyata. Iya. Itu mulai dari pertama ketemu sampai nyari air terjun tuh banyak lah cerita yang seru aku sama Bang Dian dapat nih. Siap. Sampai yang tadi tuh ya nyasar lah berdua, bingung mau kemana ini. Terus kemarin waktu pas kamu kan sempat bekerja, terus sempat berhenti juga. Nah sekarang bekerja lagi. Gimana sih kalau kamu melihat kita sebagai konten kreator nih, buat Pani sendiri gimana? Awal mula kenapa sih tertarik gitu sama dunia konten kreator? Kalau menurutku sih konten kreator nih aku mikirnya jangka panjang, nggak ada habisnya. Karena itu kan dari diri kita sendiri aja. Mau kita bergerak berarti jangkanya panjang, kalau kita ya sendat-sendat ya jangkanya pendek. Dan karena juga untuk ini ya Pan ya, untuk kayak
di masa depan, kenang-kenangan gitu ya. Apalagi ini di ibu kota Nusantara, kan kita nggak tahu ya bagaimana masa depan kawasan ini. Apakah nanti ada taksi terbang, ya, apakah nanti ada kereta cepat, yang nantinya mungkin video-video kita yang berlumpur-lumpur ya nggak sih? Kita dulu berlumpur-lumpur, kita mau naik ke atas sana juga susah, licin. Kita jalan kaki tuh sering di sini. Kalau sekarang mungkin jalan kaki dengan ya aspal, ya kan? Sudah bagus. Kalian bisa bawa skuter sendiri listrik. Sekarang ini ya nggak Pak nih, ada bis. Dulu tuh dari luar kita parkir, udah jalan kaki ke dalam. Keliling, bener-bener keliling. Lewatin semak-semak lah. Dan mungkin ini udah berapa kali kita ikut event besar ya? Kalau Mas Wid sendiri, udah berapa kali ikut event besarnya di IKN? Lumayan banyak sih Mas. Apa aja? Yang pertama kan pada saat kita mulai groundbreaking ya. Oh iya, groundbreaking. Awal kan. Nah setelah itu kan masa-masanya groundbreaking kan. Setelah itu groundbreaking aja 8 kali ya kan? Cuma saya ikutnya cuma beberapa kali kan. Karena yang berikutnya itu kan berhalangan. Oke, siap. Setelah itu ada yang kegiatan pertama kali running sama Pak Jokowi ya. Itu yang berikutnya. Dan sekarang ya seperti kegiatan upacara, kemudian event-event yang diselenggarakan di IKN juga kadang-kadang ikut kalau sempat, seperti itu. Oke, siap. Mungkin kalau dari teman-teman ini kan bisa dibilang kamu sebagai perwakilan dari Passer. Iya. Ya, Passer itu salah satu suku yang ada di ibu kota Nusantara, teman-teman semua. Kenapa saya sangat senang, sangat terharu juga bisa berteman sama mereka berdua. Mereka ini adalah warga sini asli. Pani orang Passer, Mas Wid orang Passer juga. Kebetulan mereka tinggal di 2 lokasi yang berbeda, satu di Samboja, satu di Grogol. Nah ini gini Mas, saya mau tanya sebagai Dian Rana, bagaimana sih Mas harapan dari teman-teman pemuda Passer terkait ibu kota Nusantara sendiri? Ini sedikit serius ya ini. Tadi kan kita sedikit bercanda, ini sedikit serius nih. Nah mungkin karena pembangunan IKN ini kan adanya di Kalimantan Timur Mas. Tepatnya di Kabupaten Penajam sama Kukar ya. Dan di situ juga ada masyarakat seperti masyarakat Passer, seperti saya mungkin Mas Pani gitu. Harapan ke depan semoga saja nanti masyarakat khususnya pemuda, ini kalau yang kita bahas kan lebih ke pemudanya, bisa mengambil kesempatan untuk ikut terlibat dalam pembangunan. Salah satu contoh adalah kita ikut mengabadikan momen ya, perkembangan dari waktu ke waktu, terutama perkembangan IKN. Meskipun memang itu tidak mudah ya, kan teman-teman sendiri merasakan. Betul. Untuk mengabadikan momen di IKN itu tidak mudah yang seperti kita bayangkan. Tapi setidaknya ada konten kreator lokal yang juga ikut mengabadikan, sehingga nanti ke depan ketika anak cucu kita ingin melihat kondisi kondisi lokasi ini dulu, kan mereka bisa melihat di video-video kita. Oh ternyata dulu ini adalah lokasi hutan industri. Dan dulu juga kita pertama kali sama Mas Dian pernah naik ke puncak Istana Garuda yang di bagian belakang, betul. Yang masih bentuk tanah ya. Tapi juga bila ya, tapi sekarang sudah bisa teman-teman lihat di channelnya Mas Dian Rana, itu sudah luar biasa, sudah menjadi gedung istana yang sangat bagus ya. Tapi dulu kita masih sempat naik ke situ juga untuk melihat dan mengabadikan kondisi sebelum dibangun jadi istana Garuda ya, yang di atas kan Istana Garuda. Betul. Nah mungkin ya tambahan dari saya sedikit sebelum ke Pani ya. Yaitu tadi saya sependapat juga sama Mas Wid. Bagaimanapun ini kan kita sebagai masyarakat sekitar IKN mungkin untuk membuat atau mengikuti momen itu tidak mudah dan perlu beberapa effort atau usaha. Nah harapannya usaha itu juga didukung ya Mas ya, didukung oleh para pemangku kebijakan. Bagaimana mereka yang sudah mau berusaha itu setidaknya sedikit diperhatikan, gitu kan Mas ya, biar mereka juga bisa ikut dalam perjalanan pembangunan ibu kota Nusantara. Ya seperti yang kita saat ini ya. Betul. Kita terima kasih banyak yang sudah mensupport selama ini kepada kami, memberikan support tentang ini ya, bagaimana kita itu diarahkan kemana gitu, kita itu harus kemana. Nah selama ini kita dapat, nah semoga itu bisa berlanjut kepada generasi berikutnya ya Mas ya. Untuk mungkin masa depan gitu ada kegiatan-kegiatan di sini, masyarakat lokal seperti kami dulu ya itu dilibatkan ya Mas ya. Karena hari ini ya sama juga untuk hari depan juga. Betul. Jangan sampai mungkin dulu zaman Mas Wid, zaman Dian Rana, zaman Pani, mereka
sepertinya lebih dapat kemudahan gitu ya. Ya semoga di masa depan juga sama gitu, karena kan hidup ini terus berlanjut. Betul, ya nggak betul, Mas? ya. Nah, gitu. Terakhir nih apa? Ya. Dari Getanah Grogot nih, kalau Ya. melihat ibu kota Nusantara, mungkin anak-anak mudanya gitu. Apa sih Ya. yang sekarang di Grogot ini lagi ngetren anak-anak muda di sana gitu? Kegiatannya apa sih Mas? Kalau sekarang sih banyak sih Mas kayaknya. Yang kayak jogging itu ada setiap sore pagi kan. Kemudian apa ya? Kalau balapan juga ada sih sebenarnya. Ada. Tapi sekarang kan di Grogot lagi dipersiapkan sirkuit balap motor kan. Oh, Yang memang ya, sudah yang dekat disiapkan. Sandorengas ya? Ya, dekat Stadion Sandorengas. Ah, Saat ini ya, juga ya, sudah ya, ya, dipersiapkan saya oleh pemerintah daerah. Tujuannya juga untuk menyalurkan bakat anak-anak muda. Oh. Mudah-mudahan nanti dengan ada itu kan tidak ada lagi balap liar sih. Mudah-mudahan harapannya gitu. amin, ya Meskipun kan. kita juga tidak tahu kan perkembangannya. Tapi mudah-mudahan dengan itu teman-teman bisa apa ya? Mengekspresikan keahliannya, hobinya itu betul-betul di tempat yang sesuai. Jadi tidak membahayakan orang lain juga. Nah, Ya. sebagai informasi juga nih teman-teman ya, saya juga ya sebenarnya Ya. sebelum di Balikpapan tuh saya tinggalnya di Pasir juga, yaitu di Desa Padang Jaya. Nah, kebetulan nih karena ada dia, saya ingin tanya, karena saya sudah lama nggak di Grogot Mas. Iya, Mas. Saya sudah lama di IKN sejak 2021 saya bilang tadi. Cuman sebelum itu kan saya di Grogot. Iya. Saya tahu di sana itu ada namanya Sungai Kandilo. Nah, ini gimana sih Mas sekarang kabarnya itu Mas? Sungai Kandilo masih ada sih Mas. Masih Masih- jadi tempat nongkrong sore? Ya, itu Siring Kandilo itu kan tepian Siring Kandilo itu hampir ramai setiap sore. Tiap sore. Nah, tapi kalau pagi itu kan sekarang jadi ruang terbuka publik yang hijau dan asri ya, karena kemarin tahun lalu ya itu sudah dilakukan pembenahan, Oh, dilakukan jadi di rehab. Siring itu udah. Jadi wajahnya itu sudah berbeda dengan yang beberapa tahun lalu. Nah, jadi kalau misalnya pagi itu kita bisa temukan orang-orang jogging baik yang tua, muda. Saya lihat juga di situ ada beberapa anggota dewan yang jogging tiap pagi. Jadi udah pensiunan. Mungkin ya. sebelum lanjut ini di sana itu ada namanya Sungai Kandilo besar ya. Nah di samping-sampingnya, tapi samping kalau nggak salah samping sebelah ini ya, Sebelah, satu ya, samping ya. ke arah kotanya. Ke arah kotanya itu dijadikan tempat kayak semacam nongkrong, Nongkrong, ya ya. kan. Nah itu jadi lebar tempatnya. Mungkin kalau di Balikpapan ada di Bauran ya, Kayaknya kalau di Balikpapan tuh seperti ini Mas, Taman Bekapai. Ya tapi Iya. kalau Taman Bekapai kan nggak ada sungainya ya. Pokoknya ada Taman Bekapai di apa itu namanya? Yang pinggir laut. Melawai. Ya. Oh Melawai, ya Di situ. mirip-mirip, cuman kalau Nah. Balikpapan laut, kalau ini sungai, Sungai, gitu. Sungai Jadi mirip-mirip Kandilo. seperti itu. Jadi teman-teman bisa bayangin nih, Iya. ini yang diceritain apa sih gitu. Iya. Oh jadi Kalau- udah ramai di situ. Sudah ramai. Sama kayak di Samarinda kan tepian. Oh, cuma iya, bedanya tepian. kan kalau di Grogot kan sungainya enggak sebesar Sungai Mahakam kan. Hmm. Tapi di Siring Kandilo itu memang kalau pagi dipakai buat jogging, kalau malam dipakai buat nongkrong. Sore menuju malam dipakai buat nongkrong. Jadi kalau mulai jam 4, jam 5 sampai malam itu pasti ramai. Oh gitu. Terlebih lagi kalau misalnya kayak weekend Sabtu Minggu, oh itu biasanya banyak yang nongkrong. Oke, Orang-orang siap. juga kalau datang biasanya tujuannya ke situ nongkrong dulu. Tapi kalau tengah hari memang jarang ada karena kan lumayan terik matahari kan. Oh, lumayan panas. iya, iya, benar Kecuali juga kalau sih, sudah benar. sore baru terlindung juga dengan pohon-pohon yang sekarang sudah hijau. Gitu. Tapi kalau di sana tuh kalau kelihat teman-teman sore rame aja gitu ya. Ya, Dulu rame aja kayak gitu Mas. saya tahu. Rame Oke, kalau sore. siap. Terus bukan hanya itu sih, tapi sekarang itu jogging itu di Grogot tuh memang bukan hanya di tepian itu, tapi Hah? di stadion Sandorengas itu stadion bola itu. Oh, stadion hampir bola. tiap sore juga ramai. Baru di hutan kota juga ramai. Jadi sekarang kayak muda-mudi itu kayaknya semangat-semangatnya jogging gitu. Di daerah situ Iya, ya. berolahraga. Ya, Ada harap- pagi, ada yang sore. Ya itu harapannya dengan adanya IKN ya Mas ya. Iya. Dengan adanya IKN koneksi ke sana nih, konektivitas ke sana lebih lancar ya Mas ya. Iya. Terus terakhir nih, Iya. saya mau tanya sama Mas. Jalan dari arah Grogot kan melalui Kuaro, Iya. terus juga melalui Simpang Pait, Iya. Longkali yang Iya. saya Babulu dan juga sampai ke Petung. Nah ini sekarang gimana sih Mas? Kalau yang Mas lihat Untuk sementara sih lancar ya? ya agak bagus aja Mas. Jalannya kondisinya seperti biasa aspal. Cuma memang ada beberapa titik yang kita harus hati-hati karena Hati-hati. padat kan. Ada yang kayak Kuaro, baru Simpang Pait, baru Babulu, Petung. Nah, kalau sudah dari Petung ke sini agak enak. Karena jalannya kan sudah enggak terlalu kan. Padat. Iya. Oh. Cuma kita bisa aja kayaknya kalau misalnya agak laju. Cuma memang karena saya itu letak tinggalnya di Pasir, itu jarak sih sebenarnya menjadi kendala kalau misalnya rutin ngonten tentang ibu IKN. kota. Karena kita dari sana dengan jarak 175 kilo, kemudian bisa ditempuh 3 sampai 4 jam Bang Dian. Jadi ke 3-4 jam itu kan lumayan kan? Iya, betul. Lumayan lama. Kalau misalnya kita santai-santai ya mungkin bisa sampai 5 jam. Dan sampai sini ternyata sudah mendekati sore kan.
Nah kemudian lagi nanti kita cuma dapat sedikit bahan baru kembali lagi. Betul. Nah dengan perjuangan seperti itu, harapan ke depan seperti disampaikan Mas Dian tadi, mudah-mudahan juga nanti pihak-pihak terkait bisa terutama selalu melibatkan yang terutama kayak warga-warga lokal lah. Jangan sampai nanti konten kreator lokal ini hilang dengan sendirinya ya kan, karena kita tidak tahu ternyata perkembangan IKN seperti ini, akhirnya kita tidak tahu sama sekali, akhirnya ya sudah ujung-ujungnya kita juga karena gini ada, gitu. Karena gini masa-masa kita ini kan nggak lama sih ya kan, iya, kita betul. udah menjalani pembangunan gitu. Nah semoga aja kedepannya apa yang kita rasakan saat ini juga bisa mungkin dinikmati juga sama teman-teman generasi kita berikutnya ya kan. Mungkin saat ini kita diberikan support ya kan Mas, betul. diberikan akses ya, semoga konten kreator di masa depan gitu ya, yang penerus kita itu juga sama mendapatkan kemudahan juga itu sih. Oke, sekarang kita lanjut ke Pani lagi ya. Nah ini sebelum kita akhiri tanya lagi ke Pani nih, gimana Pan? Kalau dari Samboja sendiri apa sih yang lagi ramai sekarang Pan? Ya, kalau dari Samboja sih kurang lebih sama aja kayak tadi Bang Wedi bilang. Nah kalau di sini kan ada Siring. Kalau di Samboja nih, di Samboja itu ada apa di daerah Samboja itu yang sering kamu lihat pemuda mengumpul gitu? Oh kalau di sana itu yang rame biasanya pantai sama waduk. Oh di sana dekat pantai ya? Iya. Oh iya. Nah teman-teman kalau mau ke pantai yang tinggal di IKN biasanya ke Samboja sih, paling ramenya di Samboja. Oh. Nah tapi kalau anak-anak muda itu untuk ngumpul sore biasanya di waduk Bang. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong kok mati itu ya? Itu mati? Enggak. Hidup kok, tapi itu kok mati? Masa hidup? Hijau itu kan? Bentar dulu ya. Sebentar ya Mas. Aku lihat kok mati. Oh iya nyala. Oke lanjut lagi, daripada kita ngomong salah ya kan, tau-taunya mati, ternyata ini indikatornya saya lupa, ternyata indikator 1 itu ininya apa, receivernya. Lanjut ya, tadi sampai di Waduk. ya, lanjut di waduk. Nah kalau di Samboja sendiri Bang, anak-anak ngumpul tuh di waduk, tapi itu di sore hari. Nah itu di sore hari. Kalau di pagi hari itu biasanya anak-anak di Samboja itu naikin bukit. Bukit? Iya, Bukit apa? karena di Samboja ini ada wisata juga. Wisatanya namanya Bukit Batu Dinding. Oh, yang di Batu Dinding. Ya. Itu bukit apa tuh tadi? Saya bingung bukit apa nih. Saya Batu udah dengar Dinding, soalnya ternyata Batu Dinding. Nah, biasanya di situ orang pagi datang Bang. Pagi? Iya, yang paling banyak tuh kadang kalau hari Minggu gini dari Balikpapan sama Samarinda. Memang rutin ya? Iya Bang. Hampir tiap minggu tuh, apalagi yang pas libur sekolah kemarin. Oh iya. Tiap hari tuh full pokoknya. Jadi kayak bukan di Samboja jadinya. Nah, aku ingat banget sama kamu dulu pernah ke Pantai Tebing. Gimana kabarnya itu? Oh, kalau Pantai Tebing aku juga lama sih Bang enggak ke sana. Itu terakhir kali kita ke sana ya. Iya, Itu cakep banget ya teman-teman. Ada namanya Pantai Tebing itu di Samboja juga ya? Samboja juga, namanya Pantai Tebing dekat sama Pantai Merah. Pantai Tanah Merah. Itu cakep banget. Udah, jadi nggak bisa komen nih ya karena udah lama nggak ke sana. Ini apalagi nih yang mungkin selain tempat tadi Bukit Tebing tadi, apalagi? Kalau di Samboja ini biasanya hari weekend anak-anak di sana itu atau pemuda-pemudanya San Morian sih Bang. Apa itu? Biasa jalan-jalan sore nih. Oh, San Mori. Jalan-jalan pagi pakai motor. Ya, mungkin kalau ke arah Samboja sendiri kan itu mereka ke arah Samarinda nih. View alamnya sangat bagus. Nah, tapi kalau aku lihat sendiri dari Samboja ke IKN ini view-nya juga nggak kalah bagus nih teman-teman. Jadi teman-teman yang San Mori mungkin bisa juga nih ngambil view yang ke arah IKN. Jadi tujuan ada dua nih, ke IKN sama San Mori. San Mori. Iya. Oh gitu. Kamu sendiri sering ikut kayak gitu? Kalau aku jarang sih Bang, karena ya tadi kan sudah mulai kerja ya. Kerja. Ngomong-ngomong kalau seumpama kerja nih, kamu liburnya berapa kali sih? Seminggu berapa kali gitu? Kalau aku kerja seminggu 1 kali Bang. Oh seminggu sekali. Udah berapa lama kerja di sini sekarang? Baru 4 bulanan. Oh 4 bulan, ya semoga lancar ya. Dan semoga dapat jodoh cepet nih ya. Kita lagi nunggu juga nih kapan undangannya gitu kan. Kita selalu dapat undangan seperti ini ya kan. Kita bareng-bareng tinggal nunggu undangan dia nih ya kapan. Pastilah nanti kalau emang jadi kan
diundang. Amin. Oke ya, kayaknya kita sudah bincang-bincang di siang ini ya. Kita sudah selesai juga ikutin kegiatan upacara di Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi ya, saya sama teman-teman mohon maaf jika selama kita bikin konten ada yang kurang, ya nggak? Iya. Dan mungkin saya juga secara pribadi kepada Mas Wid sama Fani, terima kasih ya. Sudah kita sama-sama, sudah bersama saya juga gitu. Karena tanpa kalian juga saya grem juga gitu ya kan. Tanpa Fani waktu awal-awal nemenin saya di kawasan hutan ini ya, itu juga saya nggak mungkin berani untuk masuk ke kawasan ini. Pada saat sudah mulai dibuka kawasan ini, nah barulah karena Fani kerja, saya beranikan diri nih masuk ke sini gitu, dengan kadang-kadang hujan gitu, kadang-kadang panas. Nah seperti itu. Jadi terima kasih buat Fani, buat Mas Widi, dan sampai dengan hari ini kita sama-sama ya menghadiri undangan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Oke, saya Diarana, Mas Widi Wiranto, dan juga Fani Yanto ya. Salam sejahtera semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye bye.